Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembinaan warga gereja. Gereja di tengah zaman ini sangat membutuhkan suatu pegangan etis yang kokoh untuk kelangsungan hidup mereka dan bahkan makhluk hidup lainnya. Karena itu, harus sadar bahwa apa yang kita lakukan sangat berpengaruh juga bagi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Gereja adalah suatu kehidupan bersama religius yang berpusat pada penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kehidupan bersama religius. Gereja menjadi tempat untuk bersekutunya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan bersama di gereja, banyak orang berkumpul, bersekutu, dan berbagi bersama untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kehidupan bersama itu tentu saja dibentuk oleh orang-orang dengan pertolongan dari Roh Kudus. Tantangan internal yang pertama, marturia atau bersaksi. Bersaksi bukan harus berkhotbah, menceritakan isi firman Tuhan, dan sebagainya. Tetapi bersaksi itu menceritakan pengetahuan, pengalaman kita tentang Kristus. Bersaksi dapat dilakukan melalui perbuatan maupun perkataan agar orang bisa bertobat melalui kesaksian kita, namun itu bukan karena usaha kita, melainkan karena Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Yang kedua, koinonia atau persekutuan. Gereja merupakan kumpulan anggota gereja yang menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang lazim di antara mereka, yakni hidup bersekutu dan mempelajari firman Tuhan. Dalam persekutuan kita harus menerapkan rasa saling mengasihi, saling membantu, menanggung beban, saling mengampuni, saling mengakui dosa, saling mendoakan, dan saling menghiburkan. Hal ini sangat penting karena dalam persekutuan inilah tempat kita untuk berbagi dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Selanjutnya yang ketiga, sombong adalah pikiran atau perbuatan yang tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa semua orang yang ada padanya atau baik jasmani dan rohani itu berasal dari Tuhan. Ini melawan Allah dan menyakiti hati orang di sekitarnya. Kesombongan merupakan sikap yang muncul karena orang tersebut merasa lebih dari orang yang ada di sekitarnya, dan orang ini juga cenderung tidak tahu bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Yang keempat, mengasihi Tuhan menciptakan manusia untuk saling mengasihi. Kita diajar bagaimana cara mengasihi Tuhan dan sesama kita. Sebagaimana dikatakan melalui hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama, serta hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hidup tanpa kasih, mengasihi, dan dikasihi adalah hidup yang tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hidup tanpa kasih, mengasihi, dan dikasihi adalah hidup yang hampa, namun secara alami kita cenderung suka membalas dendam. Karena itu, jika ada suka membalas dendam yang pasti akan menyakiti hati orang lain, mengasihi dapat pula diwujudkan melalui membantu dan menolong sesama anggota jemaat. Selanjutnya, tantangan eksternal. Yang pertama, aliran sesat. Berbagai macam bentuk aliran sesat yang hadir dan mencoba mempengaruhi kehidupan gereja. Ajaran sesat sudah ada sejak abad permulaan.
Hingga sekarang, ajaran tersebut tetap eksis, namun dengan tampilan luar yang sama sekali baru. Ajaran sesat menghadirkan kebenaran baru atau wahyu baru yang mengganti kebenaran, menghadirkan penafsiran baru, menghasilkan sumber otoritas tertulis bahwa selain Alkitab, menghadirkan pengakuan baru, membuat kepalsuan dan tidak tahan lama. Oleh karena itu, kita harus bersikap kritis dengan fenomena ini. Kita tidak boleh menerimanya saja, tetapi kita harus membandingkannya dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Yang kedua, pola hidup serba cepat. Manusia cenderung memperoleh segala sesuatu secara cepat dan mudah atau instan. Manusia tidak lagi berpikir bagaimana caranya, tetapi bagaimana mendapatkan sesuatu dengan cepat tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Mentalitas semacam ini, baik disadari maupun tidak, telah merasuk ke dalam kehidupan gereja sebagai proses kehidupan yang serba cepat dan mudah, misalnya saja mengenai kesembuhan, rezeki, dan pemahaman iman. Ya, baik, presentasi selanjutnya yaitu tantangan eksternal. Poin berikutnya adalah materialisme. Pola hidup ini menciptakan mentalitas yang mengagungkan materi atau benda. Segala sesuatu diukur atas dasar materi. Hal ini juga sering terjadi dalam gereja. Misalnya, segala sesuatu difokuskan pada pembangunan gereja secara fisik saja. Ini adalah salah satu poin yang menjadi titik di mana adalah tantangan gereja untuk bisa menyelesaikan salah satu tantangan dalam zaman postmodernisasi ini. Yang berikutnya yaitu tantangan budaya yang dominan. Gaya hidup konsumtif dan materialistik merupakan tantangan besar yang sedang kita hadapi di Asia. Gaya hidup ini semakin menjadi bagian hidup sehari-hari, sebab itu disebut budaya yang dominan. Hampir tanpa kecuali banyak orang yang mudah tergoda dengan apa yang terjadi di zaman sekarang, seperti tawaran pasar yang menggiurkan sehingga kita dengan mudahnya membeli barang yang sebenarnya bukanlah kebutuhan kita, memakai barang-barang yang memang terlihat praktis namun sebenarnya bahaya jika dipakai secara terus-menerus. Setiap membeli sendok atau piring dari plastik dan kertas yang digunakan sekali dibuang, kemudian membeli minuman dan kemasan plastik lalu dibuang juga, dan kita melakukan ini secara terus-menerus tanpa memikirkan dampaknya bagi kita dan bagi generasi selanjutnya. Poin yang selanjutnya adalah masalah kehidupan yang terjadi di dalam warga gereja ini, yaitu masalah kehidupan kita sekarang ini. Banyak masalah yang sering terjadi. Salah satu masalah lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan, terutama disebabkan oleh sikap manusia yang melihat atau ciptaan Tuhan Allah sebagai objek untuk meladeni kebutuhan dan kepuasan mereka saja, dan sama sekali tidak peduli akan kerusakan yang mereka berikan terhadap alam. Dan hal itu dapat kita lihat dari polusi yang sudah semakin parah di zaman sekarang ini. Kebakaran hutan dan es di kutub utara yang mulai mencair. Hal ini membuktikan bahwa alam sudah semakin sekarat karena ulah manusia sendiri yang tidak mau peduli dengan hal itu. Karena manusia masih tidak menyadari bahwa kehidupan atau semua hal yang mereka lakukan sangat mempengaruhi alam juga. Poin berikutnya yaitu bersikap kritis dalam gereja itu perlu, karena kita pasti akan mendapat tantangan-tantangan tersebut dalam tantangan internal maupun eksternal. Tantangan internal seperti marturia, koinonia, kesombongan, mengasihi, dan pengajaran, sedangkan tantangan eksternal yaitu materialisme, gaya hidup cepat, dan aliran sesat. Itulah beberapa poin, beberapa materi yang dipaparkan oleh kelompok 4, yaitu tentang tantangan-tantangan yang dihadapi gereja di zaman sekarang. Kami dari kelompok 4 mengucapkan
Terima kasih. Salam damai sejahtera.